Enggak, Masya Allah, keren ya. Jadi teman-teman jangan ini dong, walaupun Pak Dance adalah host, tapi ketika memang beliau mengetahui dan beliau memiliki kredibilitas dalam menjelaskan itu enggak apa-apa. Sebagai edukasi untuk publik, kita kan di sini sama-sama mencari wawasan. Kita langsung saja ke dokumentari ya, karena kita dari pihak muslim sudah cukup panjang, diwakili oleh Pak Dance dan Gus Betik. Langsung saja dokumentari, straight to the point pembahasan, biar tidak melebar kemana-mana. Monggo. Oke, temanya Tuhan Yesus berdoa pada Tuhan. Oke. Yesus itu pertama saya bilangkan firman Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Allah? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia dibaptis? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia makan dan minum dan tidur dan lain-lain? Inti dari semua pertanyaan itu adalah, kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Itu inti dari semua pertanyaannya tuh. Jadi saya akan langsung menjelaskan ke inti pertanyaannya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Saya akan menganalogikan dengan Sebentar. Saya bisa instruksi? Kita ini mau kemana? Tadi kan Tritunggal, sekarang ke Yesus Tuhan ini mau kemana? Bingung saya justru. Anda tadi menjelaskan Tritunggal, sekarang menjelaskan Yesus Tuhan. Gimana ini? Yang mana? Yang mana mau kita diskusikan, Mas? sama itu Pak, korelasi itu Pak. Jadi sebelum saya masuk ke tema, Nggak bisa, nggak sama. Itu Anda, sebentar. Anda berarti sudah fokus ke Yesus. Sedangkan Tritunggal itu ada 3 oknum. Jadi, nggak apa-apa. Tapi dipastikan dulu, yang mana kita mau diskusikan. Yang Tritunggal kok apa yang Yesus Tuhan. Gitu loh. Yang mana? Silakan. Tarif mau fokus di mana? Tritunggal atau tentang Yesus? Karena itu secara ini berbeda. ketika saya mau menjelaskan ketuhanan Yesus, saya harus jelaskan Tritunggal dulu supaya orang nggak berpikir. Ya udah, kalau gitu kita fokus di Tritunggal Tritunggal ada dulu. 3. Ya udah, kita fokus di Tritunggal. Ya saya udah bilang Tritunggal itu 1. Ya. Itu beda. Tunggu. Enggak. Kita secara ontologis, kalau kita bicara masalah ilmu hakikat, antara Tritunggal dengan Yesus itu beda. Mana ini? Tunggu. Kan Tritunggal itu Yesus, konsep, Yesus nama manusia. Gini loh, Tritunggal itu konsep. Ya udah, kamu nah, ngomong Yesus dulu, nama manusia yang ada dituhankan gitu. Ya. Nah, bukan. Kita di sini ingin diskusi yang sistematik, terstruktur dan teratur sehingga kita dapat konklusi dari apa yang kita bahas. Ketika saudaraku komentari tadi menjelaskan tentang Tritunggal, mari kita fokus untuk membahas Tritunggal secara epistem, secara ontologis. Kita tahu metodenya, dari mana asal kata Tritunggal ini diperoleh, metodenya jelaskan, kemudian hasilnya tunjukkan bahwa sandarannya di sini dan di sini. Kalau memang tidak ada bahwa ini bukan produk Alkitabiah sudah diakui tadi, maka mari kita bahas kenapa bisa muncul, kemudian bagaimana korelasinya dengan Yesus. Nanti kita bahas Yesus, biar enak diskusi kita, Bang. Nah, kalau sudah selesai, kita sudah dapat konklusi, sudah dapat beberapa poin tentang Tritunggal, kita pindah ke Yesus. Sedangkan tentang teologi dan kristologi saja itu berbeda. Teologi tentang Theos, kristologi tentang Kristus. Itu aja ada perbedaan dalam ranah akademik. Bang Mentari itu komentari, silakan. Bahas Tritunggal dulu. Ini kan konsep ini. Nah, bagaimana pandangan Anda? Tadi sudah ngaku bahwa ini bukan produk Alkitabiah. Pertanyaan Gus Betik tadi itu sangat relevan ya. Siapa yang memunculkan konsep ini? Kenapa teman-teman oke lah tidak hafal siapa nama tokohnya? Nah, inilah yang menjadi polemik. Kenapa kalian percaya terhadap konsep yang kalian tidak tahu yang mengajarkannya siapa? Nah, ini kekritisan kalian itu yang kami pancing. Kami mengajak kalian untuk critical thinking dengan deep dialog ini gitu loh. Kita berusaha deep dialog. Critical thinking dan deep dialog salah satu materi di Fakultas Ilmu Pendidikan Agama atau Pendidikan Agama Islam atau Ilmu Pendidikan, di mana masuk dalam strategi pendekatan, metode, model, cara mengajar kepada manusia. Ketika Anda sebagai orang Kristen mencoba mengajarkan orang di luar Kristen tentang
bagaimana munculnya Trinitas ini, maka Anda harus menggunakan metode-metode yang benar sesuai dengan ranah akademik. Nah, salah satunya apa? Kita ketahui siapa ilmuwan besar di balik munculnya kata Trinitas ini. Maka kita akan kritisi dia nanti. Oh, ternyata dia adalah seorang penyembah pagan misalkan ya di awal. Oh, wajar terpapar ajaran pagan. Nah, bisa diindikasikan bahwa orang ini adalah orang Yunani. Hidupnya di tengah-tengah penyembah pagan. Bisakah dia terdistorsi? Bisa. Lihat jejak perjalanan kehidupannya. Searching Google. Kita cari di buku-buku manapun. Oh, misalkannya Tertullianus. Itu caranya Bang, ini baru edukasi. Jadi public melek. Critical thinking kita ke-trigger gitu loh. Maka seperti Gus Betik bilang, kalau kita hanya modal dogma, ajaran yang dianggap benar tanpa perlu dikritisi, kita tidak usah diskusi. Tapi kalau kita di sini sedang mencoba untuk mengupayakan memanusiakan diri kita seperti manusia, menjadikan kita sebagai manusia, yang membedakan kita dengan manusia hewan adalah kita berpikir. Maka kita di sini sedang menguji cara berpikir, konsep berpikir, konstruksi berpikir, apapun itulah istilahnya. Kita sedang mencoba untuk menunjukkan di publik bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan rule dalam dunia gitu. Paham nggak? Atau terlalu tinggi bahasa saya ini? Saya takutnya nanti terlalu tinggi. Waktu komentar mengerti tidak? Kenapa kita cuma bahas satu materi dulu? Biar kita nggak cuma bahas satu materi dulu. Saya nih sekarang nih. Ya, sebentar. Ini ada teman baru masuk. Nama akunnya adalah Kores Cium. Oh, ini si seger-seger ini. Padance saya rasa seger-seger jadi penyimak aja. Ya, oke. Ya, silakan Bang Tomen. Ingat ya, saya tidak sedang membahas kitab Anda, tapi saya ingin mengajak kita diskusi lebih terstruktur dan sistematik. Silakan Bang Tomen. Kita bahas Tritunggal dulu. Oke, tapi kamu jangan potong pembicaraan saya, jadi pusing tak penonton nih. Kamu dengerin aja dulu sampai saya bilang silahkan tuh. Saya ingin membahas tema Yesus berdoa pada Tuhan. Saya lihat itu, jadi saya naik. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu tentang Tritunggal. Ini gara-gara Bapak Supandi jadi panjang nih jadi. Tritunggal itu kan Allah, firman Allah dan roh Allah. Dirumuskan di abad keempat berdasarkan Injil, bukan berdasarkan manusia. Jadi akan jelaskan kan Tuhan Yesus itu firman Allah dan roh Allah yang menjadi manusia. Jadi saya harus jelaskan Tritunggal dulu sebelum saya menjelaskan ketuhanan Yesus. Jadinya dia dengerin saya aja lah, biarin sampai saya bilang silakan. Jadi baru dibantah. Tuhan Yesus berdoa pada Tuhan. Jadi inti dari semua pertanyaan kalau Tuhan Yesus itu Tuhan kenapa dia makan, minum, tidur, dari pertanyaan itu, kalau Yesus Tuhan kenapa dia mati? Saya akan jawab itu. Saya akan menganalogikan dengan kitab suci. Kalau kitab suci adalah firman Allah, itu berarti menentang kitab suci tentang Allah. Mematuhi kitab suci berarti mematuhi Allah. Karena setiap firman Allah yang ada di dalam kitab suci itu berarti Allah yang mengatakannya. Dalam hal ini, kitab suci dalam hal ini ya bisa dikatakan sama dengan Allah. Tapi kitab suci bisa dibakar dan hilang jadi abu. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu kekal. Kitab suci itu diciptakan karena dibuat dipercetakan. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya adalah Sang Pencipta. Kitab suci adalah firman yang menjadi kitab. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kitab suci bisa dibakar, Yesus bisa dibunuh dan mati. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu kekal. Itu untuk menjawab Tuhan Yesus berdoa pada Tuhan. Saya langsung jawab ke intinya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia bisa mati? Silakan. Gus Betik. Banyak itu poin menarik. Kan Gus? Oke, terima kasih Mas Mentari, Toko Mentari gitu ya. Sampean kan sudah sampaikan sendiri bahwa ya yang namanya Tritunggal itu adanya di abad keempat.
Pertanyaan saya, dari abad keempat ke belakang itu ada nggak orang memahami Tritunggal itu? Tolong sampean jawab dulu. Halo. Pemahaman isi, ya, ya oke. Isi dari Tritunggalnya semua orang paham. Kata Tritunggalnya yang belum ada. Isinya ya dalam Injil itu. Itu kan ada kan menurut Kang Mas yang sudah terdogma oleh Tritunggal. Kalau saya tanya dengan teman saya yang Kristen Unitarian atau Kristen Tauhid, nggak begitu jawabannya. Jadi Anda itu klaim, ya nggak apa-apa, silakan saja Anda klaim. Tapi klaim Anda itu tidak kebenaran yang absolut. Karena dengan kitab suci yang sama, teman-teman tahu Kristen Unitarian tidak mengatakan begitu. Artinya beginilah supaya enak. Nggak apa-apa, Anda tetap Tritunggal, tapi harus dipahami bahwa Anda beragama dengan dogma, bukan dengan kitab suci. Karena Tritunggal itu mati di logika, mati di Alkitab, dia hanya hidup di dogma. Silakan dihidupi dalam habitat dogma, nggak apa-apa. Jadi begitu, aku mengkritisi tapi memberikan solusi. Karena sudah jelas adanya abad keempat kok. Mulai gimana? Berarti kan itu sesuatu yang baru. Yesus nggak pernah ajarkan. Yesus abad pertama sudah wassalam. Gitu loh. Makanya saya tadi kejar. Sebetulnya siapa otak pertama yang menggagas Tritunggal itu? Maka kalau kita rujuk ada sebuah nama yang bernama Tertulian. Nah, setelah saya diskusi dengan teman-teman Kristen, ternyata juga mereka mengatakan Tertulian juga sebetulnya tidak menjelaskan atau tidak memahami Tritunggal itu seperti yang dipahami oleh kekristenan sekarang yang membawanya menjadi konsep teos. Jadi sebetulnya kesalahan ini juga tidak bisa dinisbahkan 100% kepada Tertulian. Karena di sini sudah ada jeda orang yang memahami konsepnya Tertulian. Begitu, Kang Mas. Monggo Kang Mas, mentari. Oke. Tritunggal, kata Tritunggalnya Pak yang lahir di abad keempat. Itu rumusannya. Tapi isinya gitu. Itu dari Injil semua. Saya akan kasih contoh konsep ketuhanan dalam Kristen. Firman Allah itu kan perkataan Allah ya. Pak, halo Pak. Pak, sebentar Pak. Maaf Pak. Tadi kan saya sudah jelaskan Bapak, Kang Masku, sing ganteng dewe ya. Itu klaim Anda, monggo silahkan. Tapi Anda harus paham, ada saudara Anda Kristen Tauhid, ada Kristen Unitarian, ada Kristen Saksi Yehova, ada Kristen Mormon. Saya banyak berteman dengan teman-teman Kristen. Kitabnya sama, tapi tidak memahami seperti Anda gitu loh. Jangan Anda general bahwa itu dari Alkitab, iya menurut Anda. Gitu loh yang saya maksud. Paham Pak? Oke, saya jelasin agak panjang nih berarti nih. Tunggu Pak, ada yang nelpon. Saya tolak dulu ya. Oh, silakan ditelepon dulu Pak. Siapa tahu itu kasih rezeki. Udah, saya tolak. Saya tolak. Jangan-jangan dari Pak Jokowi itu. Aduh. Oke. Saya agak panjang nih apa ya? Enggak apa-apa. Si Yehova nih. Enggak apa-apa, tapi jawab dulu. Enak nggak diskusi dengan Gus Betik? Enak. Nah, oke, lanjut. Kalau nggak enak gue turun. Gitu. Lanjut. Oh, jangan Pak. Aduh, jangan. Saya mau diskusi dengan Bapak nih. Oke, enggak apa-apa. Aduh, ada telepon lagi nih. Angkat dulu itu. Angkat dulu, nggak apa-apa. Itu yang dikatakan Gus Betik. Tapi kedengeran nggak suara saya nanti di sana lagi nelpon? Saya nggak tahu tuh. Enggak ya? Ya kedengaran Pak. Atau dianu dulu. Bapak turun dulu nanti biar dinaikkan. Oh iya. Oke. Saya tolak aja lah. Saya lagi seru nih. Ya sudahlah, monggo silakan. Turun dulu deh. Saya turun dulu ya. Masya Allah. Saya tolak aja. Telepon, saya tolak lagi. Saya akan menjelaskan menurut Alkitab, Pak. Tapi tentang saksi Yehova nih. Jadi saya pernah didatengin saksi Yehova tuh. Saya debat habis-habisan. Itu dia bilang saya pinter. Dia bilang saya pinter. Nanti saya akan bawa pendeta saya. Tapi nggak pernah datang. Terus ada lagi saksi Yehova yang datang ke rumah saya tuh.
saya debat habis-habisan tuh. Udah nggak pernah datang lagi. Dia pernah bilang, kan ketika saya salah satu contoh saya bilang, dia kan menolak kalau Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika saya bawa ayat Bapa dan aku adalah satu, dia bilang kalau itu berarti satu tujuan. Tapi kan di situ saya lagi nyari ayatnya nih Pak. Oke, nggak apa-apa, saya tunggu. Sudahlah, nanti aja. Kalau mau cari ayatnya apa enggak? Nggak usah. Nggak apa-apa, Pak. Saya siap menunggu, Pak. Saya dengan setia menunggu Bapak. Oke. Selagi saya nunggu, Bapak silakan ngomong, Pak. Saya Oke. nunggu saya. Ayo, Uni. Silakan. Uni, ayo kita bikin asik aja, Uni. Tapi sebentar lagi aku jemput putri kecilku sekolah. Siap. Banyak sih menarik pernyataan dari Tomen yang harus ditanggapi. Kita bahas secara aja ya, dasar-dasar aja. Silakan, Bang Tomen. Oke, saya langsung ke konsep ketuhanan dalam Kristen dah ya. Saya nggak ketemu ayatnya nih, lupa. Bapa dan aku adalah satu. Lupa, saya nggak catat sih, harusnya saya catat nih. Nggak apa-apa. Kalau lupa nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Kalau bisa Nggak apa-apa, ditampilkan. mana tahu saya ingat. Kalau Ayat lupa tentang nggak apa-apa. Oh coba, yang ada Yesus berkata Bapa dan aku adalah satu di mana? Uni? Oh, itu. Di Yohanes itu. Dong, sama saya. Di kitab Yohanes ya. Nih, saya kasih datanya. Kamu enak loh diskusi sama kami umat Islam, bahkan kami kadang bantuin. Yohanes 10 nomor 30. Yohanes 10 ayat 30. Saya nggak hafal, ini Alkitab tebal sekali Uni. Saya nggak Nggak hafal. apa-apa. Ayat-ayatnya Bang Tomen, nggak kita apa. saling bantu di sini. Biarkan saya yang menghafalkan untuk Abang Tomen, ya kan? Oke, nah benar ya. Di sini di ayat ini Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Terus kata saksi Yehova, itu berarti satu tujuan. Padahal di ayat selanjutnya, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang saksi Yehova ketika saya bilang Yesus berkata Bapa dan aku adalah satu, dia bilang itu satu tujuan. Tapi orang-orang Yahudi dia ingin melempari batu karena orang Yahudi tahu kalau Yesus berkata seperti itu berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi tahu, saksi Yehova nggak tahu itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam Kristen. Mungkin yang itu saya komentari dulu, Firman Pak. Allah. Sebentar, Pak. Yang menyamakan diri dengan Allah itu bisa saya komentari? Silakan. Sila. Uni baca lengkapnya Uni ayat itu. Ya. Kita baca Yohanes 10 nomor 30. Oke, sebentar, saya buka lagi Yohanes 10 30. Oke, sabar ya Bang Tomen. Ini aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti
bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Silakan. Oke, jelas ya, Mas ya, bahwa dari begitu panjangnya ayat yang disampaikan tadi itu, Yesus tidak menyamakan diri. Yang menyamakan diri itu anggapan orang Yahudi kepada Yesus. Itu loh. Jadi jenengan harus teliti itu. Tadi dengan jelas dan bagus dikutip penuh satu perikop, ya. Kita sudah tahu anggapan orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, bukan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Di sini yang harus kita pahami, saudaraku. Gitu loh maksudnya. Monggo. Saya mungkin tanggapi sedikit ya, Gus Betik. Monggo. Di sini saya bacakan itu tidak memotong seperti teman-teman yang hanya mengambil aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini seperti yang Gus Betik katakan, kalian mempercayai Yesus sebagai menyamakan dirinya dengan Allah karena tuduhan orang Yahudi. Artinya kalian membenarkan tuduhan orang Yahudi. Sementara Yesus membela dirinya dengan mengatakan, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Alasannya apa? Ternyata jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, maka dia disebut Allah. Ini juga berlaku kepada Musa yang disebut sebagai Elohim untuk Fir'aun. Maka dari dasar penjelasan Yesus sendiri terkait aku dan Bapa satu, apakah itu serta-merta menyatakan bahwa dia adalah Bapa atau setara dengan Bapa? Nah, ini yang kalian melampaui batas yang tertulis dan batas penjelasan gitu loh. Yesus sendiri menjelaskan, dia akan dikatakan Allah kalau dia adalah kepada siapa firman disampaikan. Nah, ternyata dalam perjanjian lama relate, Musa dikatakan Elohim atau Allah. Nah, lalu Yesus juga berkata di ayat lainnya, jadi kata engkau dan aku satu itu bukan hanya disematkan kepada Yesus dan juga Bapa. Bahkan Yesus berdoa, jadikanlah ya Bapa mereka satu di dalam kita nih, kan ya. Ini kita dengar penjelasan ayat dengan penjelasan ayat lainnya. Nih, saya coba cari ayatnya. Yohanes 17:21. Yohanes 17:21 sebelah. Kalau kita buka di sini, nah, kita akan melihat ini perikop ini semuanya warna merah tulisannya. Kita akan melihat doa Yesus untuk murid-muridnya. Artinya di sini sesuai dengan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan untuk murid-muridnya. Ini lucu ya. Yesus berdoa kepada Tuhan untuk murid-muridnya. Sementara kalian menuduh murid-muridnya berdoa kepada Yesus. Yesus sendiri mendoakan muridnya untuk kepada Tuhan. Ya, nih. Dalam nomor ayat 21-nya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi diksi satu ini juga disematkan kepada manusia lainnya. Ya tidak mungkinlah murid-murid Yesus itu satu sama lain. Yohanes adalah Matius, Matius adalah Yohanes, Markus adalah Matius. Ini satu apa mereka itu? Tentu yang make sense, relevan, penjelasannya adalah satu pengajaran. Nah, seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Jadi Yesus pun mengumpamakan satunya murid-murid Yesus sama seperti Yesus dan Bapa. Ya kalau Yesus dan Bapa maknanya satu hakikat dalam arti satu. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, atau mereka dua pribadi yang sehakikat yang sama, maka murid-murid Yesus harusnya juga seperti itu analoginya. Matius adalah Markus, Markus adalah Matius. Yuni, halo, halo. Mohon izin dulu ini jemput bidadari kecil sekolah ini. Siap. Sama Kang Mas Token, mohon maaf ada salah kata, nanti bisa kita lanjut. Tapi ini mau langsung Jumatan sebenarnya. Waduh, Nggih. sayang sekali. Nggih. Mas Subandi turun. Nggih. Maafkan saya kalau udah salah-salah Kang Mas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.